A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Kita ni siapa? Itu sudah makan waktu untuk menemukan jawaban yang benar. Saya terus terang pun baru confirm, baru pede dengan jawaban siapa saya itu mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. Maka tadi sambil bergurau sama guru saya bilang beliau, Ustaz, saya pernah muda, tapi antum belum pernah tua. Karena tua lebih dulu saya, tapi ilmu banyak antum. Kenapa? Ya, beliau sudah sampai pendidikan S3, ya kan? Saya belum sampai. Kalau S pun paling S24 gitulah. HP maksudnya. Tapi masih tinggi A Ruslan bagian PAW karena beliau sudah S25 gitu. Merek HP-nya Itel, Indomie telur. Saya dapat ilhamnya itu, Ustaz. Siapa saya? Itu waktu lagi safar ke Bandung, diminta ngisi di ibu-ibu penggiat sirah nabawiyah. Kalau bahasa anak Jaksel, which is gitu. Literally itu adalah kelemahan saya. Mereka emak-emak penggerak sirah, maksudnya tuh orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan tuh mengerti tentang sirah nabawiyah gitu. Which is literally, apa tadi bahasa Jakselnya? Nah, harus dicampur bahasa Inggris, Ustaz, supaya mahal gitu. Sama kayak orang Sambas. Nak kemana kau? Nogo katanya. Nogo itu kan bahasa Inggris. No artinya tidak, go artinya pergi. Jadi kalau tidak pergi, nogo. Sama ibu kota Jepang itu orang Sambas yang ngasih nama. Tokyo-nya. Itokyo maksudnya. Nah, yang tidak nyambung tidak apa-apa. Memang agak otak tuh berbanding lurus sama saldo biasanya ya. Apa? Itokyo? Itokyo. Nah, makanya susah baca Itokyo jadi Tokyo gitu. Kalau tidak nyambung tidak apa-apa. Memang pagi-pagi canda-canda gini tuh, oh ya ndak ini gitu. Hah? Itokyo. Dah? Kemana kita tadi kok sampai Itokyo? Oh, saya di safar, lagi di Bandung, ketemu sama ibu-ibu sebuah perkumpulan kebaikan, yang mana mereka ini adalah penggerak sirah, orang-orang yang ngerti sirah nabawi. Saya bilang, nak ngomong apa saya nih? Doa saya lagi safar tuh,
selain doa tidur. Jadi kalau salah satu hal Ustaz yang saya suka dari safar itu, selain bisa ngambil jamak, rukhsahnya tuh sholat jamak, tapi cuma 2 waktu ya Bang Kakak ya, jangan nak ngada-ngada ya. Ada yang ngambil jamak jumbo gitu, langsung seharian. Ndak gitu konsepnya ya. Itu ngade-ngade namanya. Jadi saya suka di safar itu adalah saya bisa minta yang besar-besar sama Allah. Karena salah satu fadilah orang yang sedang safar, doanya diijabah oleh Allah. Jadi gini rumusnya, mumpung lagi safar, minta yang besar-besar. Coba diulang. Mumpung lagi safar, ayo. Minta hidup yang benar. Anak masih kecil, istri masih kecil, misal gitu ya. Maksudnya belum gimana-gimana, maksudnya belum hamil, istrinya masih kecil, baru gak jalani hidup, misal gitu ya. Penghasilan masih ya lama tak jumpa duit, sekali jumpa duit tak lama. Kalau lagi safar, saya Ustaz yang saya suka itu adalah berdoa di atas pesawat. Saya berdoa di tempat tujuan. Pokoknya asal keluar rumah itulah yang saya tunggu. Ini kesempatan. Mana bikin video. Biasa antum lihat saya bikin video dalam mobil, tengok tak? Itu cara saya untuk nyemangatin diri saya. Momentum safar tuh saya ambil untuk doakan orang. Karena saya sangat yakin 100% doa saya balik lagi ke saya yang mendoakan. Dah ya. Jadi mumpung lagi safar, doa yang besar-besar. Ya Allah, saya ini pengen umroh. Tapi kalau tidak bisa umroh, haji pun tidak apa-apa ya Allah. Gitu. Gimana doanya? Ya Allah, saya ini pengen umroh. Tapi kalau umroh tidak bisa, haji pun tidak. Jadi doanya naik Ustadz. Itu 2025 Ustadz. Tolong ajarkan nanti di Sambas. Hai orang-orang Sambas, orang kita insanak, mun berdoa nak minta sama Allah, naik, jangan turun. Banyak orang ya Allah pengen mobil ya Allah, mundaan bisa mobil Grete pun daan apa ya Allah, jauhnya jatuhnya. Naik doa tuh, ya Allah, saya perlu motor. Kalau motor ndak ada, motor ndak baik untuk hamba, mobil pun hamba ridho ya Allah. Gitu doanya 2025 Ustaz. Jadi bukan cuma gubernur baru misalnya gitu, atau bupati baru, atau wali kota baru, harus punya doa baru. Udah 2000. Ini resolusi tak pernah terwujud. Dari 2020 sampai 2025 resolusinya tak ada, gak berubah-berubah. Mumpung lagi safar, apa? Minta yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Hidup yang benar itu dalam rahmat Allah, fi rahmatillah. Hidup yang benar itu pasti dalam kasih sayang Allah. Hidup yang benar itu pasti dibimbing Allah. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya saya ngerenung gitu, apa yang nak saya sampaikan di orang-orang siroh ini. Dikasih waktu sampai hampir 2 jam kultum, kuliah, terserah antum. Apa nak aku sampaikan 2 jam? Orang-orang nih jago siroh. Aku nih ngapalkan nama sahabat tuh mudah lupa gitu. Siroh tuh ampun lah saya. Makanya kalau ada 1-2 cerita itu saya ulang berkali-kali, saya catat lagi. Kadang-kadang pun lupa lagi. Jadi kalau ada orang cerita siroh tuh saya ambil intinya aja, poin pentingnya apa. Kalau udah ngapalkan nama sahabatnya, tahun kejadiannya, oh ampun. Beda sama Ustaz Salim. Ustaz Salim Afilah, tanggal berapa, di mana. Mungkin kalau Ustaz Salim tuh belajar
apa kalau zaman dulu tuh ada share location, Ustaz Salim bisa ngasih share locationnya di mana. Kemarin saya ketemu sama Dr. Musyafa, penterjemah khutbah di Masjidil Haram. Musyaddad, sorry kok Musyafa. Dr. Musyaddad. Masya Allah, tabarakallah, dia bisa jelaskan hampir 2 jam keliling kami safar di Masjidil Haram, titik-titik penting di sekitar Masjidil Haram, dan bisa jelaskan ini kejadian tahun sekian, ayat Quran turun di sini. Ampun, saya bilang, belum sampai otak saya. Jadi waktu ketemu sama orang yang jago sirah ini, saya minta sama Allah, ya Allah, kasih aku ide apa yang nak aku sampaikan depan mereka. Jadi mumpung lagi safar, minta yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar, supaya anak cucu kita dijaga Allah, dilindungi Allah, melanjutkan dakwah kita, jadi orang baik, jadi orang taat, tunduk dan patuh dengan syariat Allah. Akhirnya dikasih ide sama Allah. Kalau saya resumekan begini kira-kira ilham yang Allah kasih ke saya. Coba baca. Apa nama lain dari handphone ini orang nyebutnya? Ya, istilah julukan untuk barang ini. Ya, gadget tuh sama dengan HP. Sama apa duit, nama lain dari duit? Uang, nah gitu. Julukan, klaim atau label yang diberikan oleh orang kepada itu loh. Saya pinjam tadi. Oh, lama dah tak ada 100.000 nih, boleh lah 100.000. Atau 5.000 cukup? Cukup ya 5.000. Kok ente yang jawab? Dia lah yang jawab. Ada. Smartphone. Apa? Nah, ini hadiah ya. Apa judulnya? Smartphone. Tapi ini tidak akan smart kalau tak ada benda fisiknya. Tidak ada barang yang dipegang. Lalu, walaupun judulnya smartphone, tapi baterainya lowbat. Nah, mati gini. Bisa dipakai? Tak ada, dia cuma jadi benda biasa aja. Untuk nyendok makan tak bisa. Pakai untuk mandi tak bisa. Dia hanya jadi benda biasa. Oke, sekarang sudah ada HP-nya, ada baterainya, tapi tak ada sinyalnya. Kayak kita naik pesawat, gimana? Siapa yang biasa main handphone, sibuk gitu, tiba-tiba pas di atas pesawat suruh matikan HP. Masih sering kan ketemu kan, dia ngomong dalam pesawat tuh, satu pesawat dengar semua yang dia omongkan. Aku gini pesawat ya, kata dia. Kena marah sama pramugari. Bu, maaf, matikan. Aku udah kena marah dah nih, tapi nanti cerita yang itu tuh, si Anok tuh masih sambung. Matikanlah handphone tuh betua. Berapa triliun omset yang kau omongkan tuh? Ya kan? Jadi kalau ada HP-nya, ada baterainya, tapi tak ada sinyalnya, gimana? Ini barang pun tak ada gunanya. Kita tengok dia sibuk tuh. Geser HP itu sampai gini. Oh, saking mahalnya HP-nya tuh. Jadi tidak gini Ustaz, gini. Halau gitu, bukan halo lagi, dah halau ngangkat teleponnya. Apa? Halau. Apa orang ini sibuk benar? Rupa geser menu. Apa? Kuota tak ada. Handphone mahal. Ya kan? Yang lain tuh handphonenya 1 juta kenangan, dia 1 juta sebulan. Apa handphonenya? 1 juta sebulan. Maksudnya? Kredit 0%, modal KTP ya. Foto dia depan KTP. Jadi karena kuotanya, handphonenya sudah nyicil kredit, tak mampu beli cash, akhirnya kuota tak ada. Jadi di kantor situ, apa namanya tuh? Rumah khidmat, ada sinyal. Tengah jalan hilang sinyalnya. Masuk masjid ganti wifi dulu, baru masuk lagi. Nanti naik ke LPBM lantai 2 nyambung lagi sinyalnya. Pergi ke rumah zakat ada sinyal baru.
Jadi sepanjang jalan tuh putus-putus sinyalnya. Ini saya ngayal ya, kejadiannya tuh tidak ada kejadian seperti itu. Begitu ditelepon tak bisa. Kenapa? Kartu mati, tak pernah isi pulsa. Ngapa ente ketawa wih? Nah, kalau udah lagi keluar pasti cari tethering, cari wifi. Ada sinyal kau dak kata dia. Boleh minta sikit kata dia. Saya bilang sian. Jadi walaupun judulnya smartphone, tapi kalau tak ada sinyal tak terpakai. Kata orang Eropa, daan pakai. Apa? What is the meaning daan pakai? Useless. Nah, itu bahasa orang Paraknya itu useless. Apa bahasa orang Paraknya? Useless. Itu useless tuh bahasa Inggris, Ustaz. Betul ya? Jadi orang Sambas tuh international gitu ya wawasannya tuh. Bayangkan dia bisa menggunakan kata-kata daan pakai itu loh. Itu kalimat udah kasar sekali. Daan pakai lalu kau ya. Wan itu cemane wan? Daan pakai ya. Daan pakai. Oh, ndak ada gunanya sama sekali. Beda sama kelapa, dari mulai ujungnya sampai akarnya berfungsi semua. Betul enggak? Daun, umbutnya, batangnya, akarnya, buahnya, sabutnya, tempurungnya, isi dalamnya, airnya, ada semua gunanya. Kalau lagi ngobrol sama Nek Wan tuh gitu, Tokyo tuh ibu kotanya Jepang. Kelapa. Orang kampung kan, siapa yang pernah ngalamin? Ustaz pasti Pak, kalau beliau sih tak usah tanya lah. Yang ngalamin masak pakai minyak kelapa bukan kelapa sawit, ada? Nek-wannya di kampung, tai lelak namanya. Meras sorang, anok sorang, ngerasa kan? Kita bagian survei ngambil tumbung kelapanya. Apa namanya? Tumbung kan? Yang dalamnya kuning-kuning tuh. Kalau yang udah terlalu besar kan gak enak. Ada yang agak kecil-kecil manis-manis tuh, olay. Masih ada ke barang itu sekarang? Oh olay, udah tua sekali dah saya. Ngerasa kan tak dia nih Ustaz ya? Tumbung kelapa masih, napok ayam, napok gulai kelapa, ngambil nangkap tawi. Oh zaman-zaman saya kecil puas dah ngomal nangkap kira ikan, begitu angkat ular. Kena patil ikan nyeringan. Nek Wan saya tuh kalau ikan nyeringan tuh, saya ingat ikan nyeringan tuh ikan baung bah kalau gitu tuh. Nek Wan saya tuh muntah-muntah kalau udah ikan nyeringan tuh. Ikan apa ya makan tai, gitulah kira-kira. Sah nak kita makan ya, Nek Wan. Jadi saya nih besarnya di kampung gitu. Jadi tahu betul. Nah minyak kelapa tuh kan wangi sekali kan. Masak seorang, apa seorang, nanam dari kebun seorang, orang kaya, the real rich man. Minyaknya sehat, wangi minyak kelapa tuh kan, wangi sekali minyak kelapa tuh luar biasa. Tapi tidak tahu kenapa sekarang berubah jadi minyak sawit. Dah, jauh cerita kita sampai Sambas nih. Jadi maksud saya, abang kakak balik lagi ke materi awal. Kita punya HP, punya baterai, punya sinyal. Tapi ditanya, "Bang, kau di mana?" Jawabannya, "Entahi." Kalau ayah saya dulu tuh, orang ditanyakan, "Mana kau?" "Entahi." Tai agi kata ayah saya. Entahi. Ada teman saya dulu waktu di Malaysia, begitu ditanya, "Kau di mana?" Dia jawabannya ini. Ntar ya, mudah-mudahan ada di sini.
teman saya lagi nyasar. Teman saya lagi nyasar di Malaysia, baru datang, budak baru, anak baru. Budak baru datang. Kami ini sebagai senior, abang-abang kelas nih, nyari lah dia nih nyasar, kata dia. Kau di mana? Dia bilang, nah, saya di sini bang, kata dia. Ada yang tak paham nih. Di mana dia bilang? Jalan Sahala. Kami ngakak ketawa. Paham enggak jalan Sahala itu apa? Enggak paham? Oh pantas lah. Jalan Sahala artinya one way. Jalan searah. Di mana-mana ada tulisan jalan Sahala. Namanya one way. Kami ngakak ketawa. Dia bilang, aku di jalan Sahala bang. Mana ada jalan Sahala? Di mana jalan Sahala? Paham sekarang? Kalau kita tuh apa istilahnya? Kalau Indonesianya tuh satu arah. Nah, jalan. Jadi kami ngakal lah ketawa. Budak baru nyasar, nelpon, bang, tolong jemput saya bang. Ente posisi di mana? Nah, kan tuh kan pertanyaannya. Posisi di. Dia bilang saya di jalan. Pusing tak pala kita? Cuman nak ngarahkannya. Nah, maka balik lagi ke materi tadi, kita di mana? Tentukan titiknya. Bang Abu misalnya gitu. Saya mau ke rumah Bang Abu nih. Lama dah tak makan nasi goreng nih misalnya gitu. Misal, enggak pakai basa-basi dah, modus. Karena dia bolak-balik depan rumah Bang Abu ya kan? Nah, itu kan modus tuh. Kalau saya mendingan tembak langsung. Bang Abu, lama dah tak makan nasi goreng Abu nih misal gitu kan. Pasti beliau tanya kan, kesini lah Ustaz. Posisi di mana? Saya bilang saya di bundaran di Gulis. Nah, bagaimana Bang Abu ngarahkan saya? Lurus arah ke Supadio. Nanti ada pintu gerbang selamat jalan, itu batas antar ini. Nggak jauh dari situ Ustadz, sebelah kanan ada putaran balik. Ustadz putar balik. Habis itu jalan lagi lurus, tengok ada apotik kimia farma, ada gang Imaduddin, masuk ke dalam, sebelah kanan rumah yang besar. Nah, itu rumah saya. 1, sekolah, 1, 2, 3, rumah ketiga sebelah kanan. Kenapa Bang Abu bisa ngarahkan saya? Karena saya ngasih tahu titik saya di mana. Nyambung? Dan saya ngasih tahu Bang Abu saya mau ke mana. Seandainya saya telepon lagi, Bang Abu saya mau ke bandara. Posisi Ustadz di mana? Saya di depan pintu gerbang selamat jalan yang di sini. Apa jawaban beliau? Lurus saja terus. Kecuali ada bundaran belok dikit lurus lagi. Karena kalau lurus terus nabrak nanti kan. Apa sih yang mau saya bahas? Nah, nanti Ustaz Hanafi lanjutkan atau pingsut ya sama beliau nanti. Nah ya, saya izin Ustaz ternak. Jadi ada usaha sampingan sekarang, bukan usaha sampingan, usaha utama, ternak namanya. Beternak saya sekarang, Ustaz. Selain ngajar ngaji, beternak, ngantar anak maksudnya. Antar anak. Saya yang memilih untuk mengantar anak itu karena bagi saya itu tidak bisa diulang. Kesempatan quality time ngobrol walaupun cuma sekedar apa kabar, sehat nak, gimana belajar apa kemarin, quality time. Biasa handphone saya matikan pakai mode pesawat supaya tidak sibuk dengan HP gitu. Kadang-kadang orang tua tuh ngantar anak, mata di mana, pikiran kemana, gigi di mana gitu ya. Yuk, kita di mana, mau kemana. Nih ayatnya. Al-Isra ini
Ini perlu berjam-jam bahasnya. Nah, karena beliau nih ada 2 ustadz, silakan bahas nanti ayat ini. Mulai gitu nanti materi SMK ya. Desember ini saya yang nentukan materinya. Kau ngomong ini gitu. Sakit perut lah kita, carilah alasan. Nenek melahirkan, datuk nak bersunat, apa gitu, nemankan istri hamil, gitu-gitu lah. Pokoknya kita cari alasan pas jadwal kita ngisi. Oke? Dan siap-siap jangan senyum-senyum tewan. Nanti ada masanya bukan cuma wakil pengasuh, kabak saya suruh ngisi kan nanti. Tunggu. Pokoknya berkepala dengan tak berkepala ngisi pokoknya nanti. Ya. Cari jadwal tuh 29 Februari gitu. Ya. Atau 30 Februari, itu insya Allah aman tuh. Ayo baca. Waman aradal akhirah wasa'a laha sa'yaha. Yang tadi kita omongkan Ustaz. Saya tidak tahu. Pas tadi dikasih tahu juznya juz 15, saya bilang Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang kita omongkan langsung hidup ayatnya. Waman aradal akhirah wasa'a laha sa'yaha. Apa artinya waman aradal akhirah? Arada yuridu itu kepingin, tapi tidak pakai banget. Baru pengen. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau mati? Tidak ada. Itu namanya aroda yuridu. Bahasa Eropanya bula. Apa? Do you understand bula? Bual. Kadzabta. Kau berdusta. 17-19. Siapa yang mau? Saya. Mau surga? Mau. Mau mati? Enggak. Itu aroda yuridu. Tapi kalau sa'alaha sa'yaha. Coba diulang. Sa'alaha sa'yaha. Mana sa'alaha sa'yaha? All out. Totalitas. Sungguh-sungguh. Bikin skala prioritas. Ada namanya fiqhul awaliyat. Betul-betul masukkan dalam poin terpenting. Mendesak, urgent. Saya kemarin ngomong waktu di Bulukumba. Saya bilang saya lagi belajar sampai detik ini. Karena umur dapat 40. Karena Coach Stephen meninggal 41. Kalau saya sama dengan Coach Stephen berarti tinggal setahun umur saya. Apa yang saya mau sampaikan abang kakak, saya bilang saya berusaha sampai detik ini, kemanapun saya safar, saya selalu anggap itu adalah pertemuan terakhir. Jadi Bulukumba kemarin, saya ke Sulawesi Selatan, ke Pare-Pare saya, kemana-mana, saya anggap itu pertemuan terakhir. Maka ketika safar, kalau memang sudah tidak ada yang kira-kira bisa dikerjakan, sinyal tak ada, karena di Sulawesi kan, Masya Allah, saya pilih untuk tidur istirahat. Begitu sampai di tempat ngomong lagi, cerita lagi, apa lagi. Saya selalu anggap itu sebagai penerbangan atau pertemuan-pertemuan terakhir. Bukan tentang duet, bukan tentang waktu, ini tentang umur. Jangan dikira yang tua pasti mati duluan, belum tentu. Bisa saja yang muda mati terakhir. Sama ya? Skala prioritas. Itulah namanya bahasa Qur'annya. Ayo, wasa'a laha sa'yaha. All out. Totalitas. Sungguh-sungguh. Bukan cuma aroda yuridu, tapi sa'a laha sa'yaha. Masukkan dalam pola pikir. Catat di HP. Aku ni siapa? Mau kemana? Apa yang paling penting, paling mendesak, urgent dalam kehidupanku. Kalau ada yang receh-receh dan remeh-temeh, ini skip aja. Sama kayak kita di handphone sekarang. Nengok, scroll. Yang tidak penting, yang tidak kita butuhkan, tidak keluar. Jadi aroda dengan sa'alaha sa'yaha itu saling melengkapi.
Banyak orang cuma sampai di level aroda yuridu. Siapa yang mau duit nih? Siapa yang mau duit nih? Oh, memang sendu dia. Yang mau banyak, yang ngambil cuma satu orang. Oh, tahu gitu, ku ambil. Ngapa kau tak ambil? Kan saya udah angkat tangan. Siapa yang mau? Paham sekarang? Jadi sekali lagi ya. Siapa yang mau? Kan tak ada. Tak jadilah Yaman. Kesempatan tak datang 2 kali. Ada tak yang mau? Masih ada. Oh, ini saya doakan pergi haji, pergi umroh, bisa sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Karena datang sendiri, nah saya tambah lagi. Ya kan? Gini Allah tuh ngasih sinyal. Pembukaannya memang 5.000, lanjutannya ada warna biru. Diawali dengan 5.000, berlanjut warna biru. Coba diulang. Emang mata kita suka salah. 5.000 ndak ah. Mana kita tahu skenario yang ngasih 5.000. Baby maju baby. Baby sudah maju. Istri siapa tuh? Dam. Begitu warna biru dam, laju dam. Begitu warna ini, udahlah baby aja lah yang maju. Baby untuk munzalan mar. Dia tidak tahu yang mau ngasih ini sudah nyiapkan yang biru, yang merah pun udah siap. Tapi udah tidak ada permainannya, habis dah. Jangan dianggap bergurau ya. Saya serius loh ini. Materi saya ini serius. Allah tuh gitu. Siapa yang masuk surga? Siapa yang mau hadiah? Mau hidup tenang, nyaman? Mau ya Allah. Tapi apakah sa'alah sa'yaha? Enggak. Duduk masih diam temenung, tercogok. Aku nogok di situ. Mendapat alhamdulillah ndak andaan PHP. Palakmu ya. Coba tengok gimana? Apa bukti dia tidak sa'alah sa'ya? Berdoanya gimana doanya? Doanya gimana? Ini permainan enggak ada, Bang. Abang. Emang beda emang anak siapa? Cepat maju satu lagi. Kalau sempat anak Dodi maju habis dibalik saya nih. Lagi ngaji SMK bareng anak istri sambil sarapan jelang berangkat sekolah. Salim Ustadz, salam dari Piu. Katanya Ustadz lucu. Lebih lucu bapaknya gitu. Mas Awan Gunawan, penulis buku kan, masya Allah, saudagar, pengusaha sukses, berkah selalu. Ditunggu di Pontianak kita gali kubur bareng-bareng ya. Soalnya dia kan gali potensi udah biasa. Saya mau ngajak Mas Awan nanti gali kubur ya. Sehat-sehat Mas Awan, Kak Dinda, istri sekeluarga besar, masya Allah, sehat-sehat terus ya. Saya tak nyangka bisa nonton. Terhura saya Antoni. Jadi tadi ada duit 50.000 langsung ditunjukkan. Siapa yang mau? Begitu duitnya diganti 5.000, diam semuanya. Lama, 5.000. Strawberry kata dia. Bukan strawberry, strawberry. Mangga, apel. Sorry, Kak Level. Dia tak tahu di balik 5.000 itu ada uang warna biru. Allah juga begitu, bos. Mungkin bagi kau tak enak sekarang. Oh, masih lanjut nih.
Kasih abang ya, kasih abang. Dah. Emang jangankan kalah, seri anak mau. Nggak apalah, namanya anak-anak. Kalau Adam yang maju, saya cincang. Kalau anak yang maju adalah. Habis ini jangan asal anak Dodi, anak Abbas, anak Anapi maju, habis itu anak Bang Banjir. Ya kan? Jadi Allah ngasih rezeki itu begitu. Gimana Allah ngasih rezeki? Gitu. Kadang bentuknya 5.000. Kita pikir cuma 5.000, ternyata Allah mau kasih lebih besar. Bisa dipahami kira-kira? Nah, wa huwa mu'minun. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya wa huwa yakin, percaya, husnuzon sama Allah. Mana ada orang yang tiba-tiba langsung besar, langsung sukses? Enggak. Semua berproses dari bawah, sakit, susah. Tapi husnuzon, prasangka baiknya dijaga. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Itulah orang, kata Allah, yang dibalas semua kebaikan-kebaikannya, usahanya, ikhtiarnya dengan balasan terbaik. Nah, habis ini dilanjutkan sama ya, silakan pingsut nanti ya. Satu pakai gajah ini, yang satu gunting kertas sama batu. Jadi insya Allah tak nyambung pingsutnya ya. Nah, silakan nanti pingsut Ustaz. Sama Ustaz Hanafi. Saya izin beternak dulu ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Silakan lanjutkan, abang kakak jangan bubar dulu. Masih ada lanjutan dari 2 guru-guru saya. Silakan nanti pingsut ya kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya insya Allah kembali setelah yang satu ini ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Ustaz. Pingsut. Pi. Kalau nanti bilang ini, saya melanjutkan ini untuk selanjutnya gitu. Saya izin sebentar ya. Beternak sebentar. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Yuk, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit melanjutkan apa yang disampaikan oleh guru kita Ayahman tentang surah Al-Isra ayat 19, tentang ayat man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Wasa'a kalau dalam umroh itu disebut dengan sa'i. Sa'i itu artinya berusaha sungguh-sungguh. Sa'yaha, ketika Siti Hajar sedang sa'i, sa'yaha, dari Bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, 7 kali ulang. Tujuannya adalah untuk mencari air. Nah, tetapi ternyata justru air itu keluar bukan dari Sofa Marwah, justru di tempat lain. Ini menurut Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, andai kata air itu muncul di antara Bukit Sofa dan Marwah, garis yang dilewati oleh Siti Hajar, maka orang akan berkesimpulan bahwa hasil itu karena usaha kita. Nah, tetapi ternyata Allah memberikan hikmah kepada kita. Air itu muncul justru di luar sa'i itu. Artinya apa? Manusia hanya wajib berusaha
Manusia hanya wajib berikhtiar dan berdoa, tapi hasil mutlak adalah hak prerogatif Allah. Begitulah orang beriman, ketika usaha dia tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan kenyataan apa yang dia harapkan, maka ketika itu dia bersabar. Dia tidak putus asa, dia tidak kecewa. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Begitupun juga orang beriman, kalau dia berhasil, kalau dia sukses, kalau dia berkuasa, maka dia tidak menjadi sombong. Dia tidak menjadi angkuh, karena semua itu adalah keputusan Allah. Orang beriman tuh kalau diberi kesuksesan, kalau diberi keberhasilan, kalau diberikan kekuasaan, maka orang beriman seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah untuk mengujiku, kata Nabi Sulaiman. Apakah aku akan bersyukur atau aku justru akan kufur? Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan wasa'alaha sa'yaha, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Jadi usahanya sungguh-sungguh, bukan setengah hati, coba-coba atau main-main. Apa balasan yang Allah berikan? Faulaika kana sa'yuhum. Mereka itulah orang mukmin. Jadi Allah menunjuk mereka itulah orang mukmin. Mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, seperti yang diilustrasikan tadi oleh Ayah Man, balasan Allah itu yang terbaik yang Allah balas. Memang ketika kita sedang berusaha lalu tidak sesuai dengan harapan, mungkin naluri kita manusia itu kecewa, sedih, galau. Tapi balasan Allah itu biasanya itu apa bahasa Eropanya? Surprise. Nah, kejutan. Bahasa kampung saya itu surprise. Ya kan? Tapi jarang orang kampung saya tahu surprise. Kalau kita lihat dari perjalanan para nabi-nabi, justru pertolongan Allah itu surprise semuanya. Apakah Nabi Ibrahim tahu kalau api itu akan menjadi dingin? Tidak tahu kan? Apakah Nabi Musa tahu kalau laut itu akan terbelah? Tidak. Pertolongan Allah itu kesimpulannya gini. Pertolongan Allah itu tidak datang terlalu cepat, tidak juga datang terlalu lambat. Pertolongan Allah itu datang tepat pada waktunya. Jadi kita harus senantiasa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dari ayat ini, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia adalah mukmin, mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, man aroda dunya, siapa yang ingin, kan ini pakai aroda juga. Man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Ada satu kalimat lagi dari Ali bin Abi Thalib itu yang menurut saya bagus sekali tentang keinginan terhadap dunia ini. Kita kan inginnya kehidupan akhirat. Kira-kira Bapak Ibu kalau dikasih tawaran pilih dunia atau akhirat? Halo, masih hidup? Kalau dikasih tawaran pilih dunia atau akhirat? Nah, udah pematian nampaknya. Kalau jawabannya saya yakin pasti milih akhirat semua kan. Nah,
pasti milih akhirat semua. Tetapi faktanya coba merenung ke diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seberapa sering kita mengingat Allah dibandingkan dengan urusan dunia ini? Seberapa sedih kita kalau kita tidak dapat dunia dibandingkan tidak dapat akhirat? Seberapa sedih kita dihina orang atau dipuji orang? Kira-kira mana yang lebih bahaya? Dipuji orang atau dihina orang? Ustaz, mana yang lebih bahaya? Dipuji orang atau dihina orang? Yang lebih suka dihina orang atau dipuji orang? Padahal itu bahaya. Orang kalau dipuji itu kadang hampir ibaratkan kaki itu tidak napak ke tanah, rasa melayang, terbang tinggi kalau dipuji. Padahal itu bisa menjatuhkan. Apalagi kalau yang muji itu penjilat misalkan. Udah tahu kita salah masih dibenarkannya, itu menjerumuskan kita. Dia tahu kita salah. Kalau ada kisah saya baca di tulisan seseorang di Facebook itu, jadi singa bertanya kepada seekor kijang. Menurut dia, singanya ini bau. Menurutmu aku bau ke? Kata singa ngomong dengan kijang, bau kau. Jujur padahal kijang. Tersinggunglah singa, dimakannya lah kijang. Kau nyinggung aku. Lalu singa bertanya lagi ke kijang yang satunya, menurutmu aku bau kendaan? Kata kijang, oh wangi kau. Singa tahu dia bohong, dia dusta, dia mula, tidak jujur. Dimakannya juga, karena ini tidak bisa dipiara nih, penjilat. Lalu singa itu bertanya kepada kancil. Kisahnya nih, hei kancil, menurutmu aku bau ke? Bau ndak? Kata kancil, entah ya, aku kalin sami, aku pilek, kata dia. Itu jawaban yang paling aman sebenarnya. Dipuji bahaya, ndak dipuji bahaya. Sebenarnya kalau kita mau introspeksi diri kita, hinaan orang kepada kita itu jauh masih lebih bagus dibandingkan kehinaan diri kita yang sebenarnya. Kenapa? Nabi Muhammad yang mulia, yang akhlaknya luar biasa, dijamin masuk surga, tidak lepas dari mulut manusia. Apalagi kita yang memang banyak dosa. Kalau kata Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, memang tidak ada manusia yang bisa bebas dari mulut manusia lainnya. Serba salah kalau kita ikutkan omongan manusia itu. Badan kurus, kata orang cacingan. Badan gemuk, kata orang penyakitan. Nikah keluar, jarang balik, kata orang udah lupa dengan orang tua. Balik tolen, berkelahi ke kita dok laki bini, katanya. Kadang balik, kadang ndak, kata orang ndak kerja ke, katanya. Jadi ndak ada yang bebas dari mulut manusia. Ketika kita selalu dianggap salah oleh orang lain, maka cukup katakan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Karena tidak bisa tangan ini menutup mulut orang yang banyak. Sementara tangan kita hanya dua, mulut orang banyak. Tapi tangan yang dua ini bisa menutup telinga. Kalau baik kita ambil, kita jadikan bahan introspeksi, muhasabah, memperbaiki diri. Dan yang baik-baik kita ambil, yang jelek kita buang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi keinginan kita terhadap akhirat harus lebih besar, harus lebih prioritas dibandingkan keinginan kita terhadap dunia.
Kata Ali bin Abi Thalib, saya ulangi yang tadi, man arafad dunya hanat alaih. Siapa yang mengenal dunia, hanat alaih, maka akan ringan bagi dia menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi orang yang kenal dengan dunia akan ringan dia menjalani hidup ini. Lapar, kenyang, susah, bahagia, dihina, dihujat, dipuji, disanjung, didekati, dijauhi. Bagi orang yang kenal dunia, ringan dunia ini. Karena dunia ini tidak sampai setengah sayap nyamuk, tidak sampai setetes air di lautan samudera. Itulah ibarat dunia, kata Nabi. Kalau kalian ke samudera, celupkan ujung jari kalian ke lautan samudera itu, lalu angkat, lihat di ujung jari yang setetes. Nah, yang setetes itulah dunia. Sementara samudera, lautan luas, itulah akhirat. Kalau kau dapat, kau jangan sombong, kau jangan bahagia, karena yang kau dapat hanya setetes. Pun kalau kau tidak dapat, kau jangan sedih, kau jangan kecewa, kau jangan putus asa, karena yang tidak kau dapatkan itu pun juga hanya setetes. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratlah yang harus lebih utama. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih kekal, lebih baik, lebih abadi selama-lamanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah subuh sekalian rahimakumullah. Jadi kenali dunia, insyaallah lebih ringan menghadapi hidup ini. Lalu saya sampaikan selanjutnya yang terakhir mengenai ayat ini. Saya sampaikan sebuah hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan, banyak riwayat tentang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan juga oleh Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya di dunia ini? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innal asyaddal bala al anbiya, summa solihun, summal amsal fal amsal, ubutulian nasu ala hasabiddin." Orang yang paling berat ujian hidupnya di dunia ini, kata Nabi, al anbiya. Pertama adalah para nabi. Para nabi itu ujiannya paling berat. Kita ambil contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan masyarakat yang menyembah bintang. Kemudian diuji dengan ayah produsen berhala. Diuji dengan pemimpin yang zalim, Namrus. Diuji dengan dibakar dalam kobaran api. Diuji dengan 86 tahun tidak punya anak. Diuji dengan disembelih ketika anaknya palama balagha ma'ahu sa'ya. Nah, sa'ya jangan sa'ya. Ketika anak itu sedang pandai usaha. Maka ujian Nabi Ibrahim, ujian para nabi itu, mereka lebih banyak sabar daripada syukur. Kalau yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita, maka Allah ingin kita bersyukur. Syukur juga adalah ibadah. Kalau yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka Allah ingin kita bersabar. Sabar juga adalah ibadah, dan sabar itu ibadah yang tersempurna di antara semua ibadah. Kata Allah di surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi ujian yang terberat pertama diberikan kepada para nabi. Lalu kata Nabi,
summas solihun, kemudian orang-orang yang soleh, sumbal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah, bakal diuji setiap orang itu menurut kekuatan imannya. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin beratlah ujian yang akan diberikan kepadanya. Semakin tinggi status sosial, semakin berat ujian yang akan diberikan kepadanya. Coba saya tanya, mana yang lebih berat ujiannya? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Mana yang lebih berat ujiannya? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Mau jadi orang kaya? Siap diuji? Yang benar. Yang bohong. Mana yang lebih berat ujiannya? Tidak terkenal atau jadi orang terkenal? Jadi mau jadi orang terkenal. Saya nih dibandingkan dengan Ayahman, kira-kira lebih berat mana ujiannya? Lebih berat Ayahman, karena levelnya udah internasional. Saya kan baru level kecamatan. Nggak boleh salah sikit. Kalau Ayahman, kiai kita ngomong salah sikit ya, misalkan, itu gampang viral, berat ujiannya. Dan nanti akan datang dari mana-mana hujatan itu. Tapi luar biasa beliau memberikan cara menghadapi setiap masalah yang datang. Saya terus terang, kalau kata beliau, Ustadz Hatoli udah S3, ilmunya lebih banyak dari saya, kata beliau, enggak benar itu. Beliau hanya tawadu aja. Saya mengakui ilmu saya jauh dari beliau. Gelar itu tidak kalau kata Rocky Gerung, ijazah itu hanya bukti orang tuh pernah sekolah, bukan bukti orang tuh bisa mikir. Kan gitu emang ya. Kira-kira gitulah saya mencerminkan diri saya. S1, S2, S3 itu bagi S Yendol kan, hanya untuk gaya-gaya. Yang bisa membuat kita dekat ke Allah itu pertama belajar, yang kedua pengalaman, nah yang ketiga adalah semangat dari orang sekitar kita. Tentu pengalaman Ayahman dibandingkan saya jauh lebih banyak beliau, dan ujiannya pun lebih berat beliau. Mana yang lebih berat ujiannya? Tidak dapat jabatan atau dapat jabatan? Jadi mau tak diberi jabatan? Berat ujiannya dari dunia sampai akhirat. Kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, jabatan yang kalian rebutkan di dunia itu sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, boleh jadi di akhirat akan menjadi penyesalan yang luar biasa. Karena setiap jengkal, setiap langkah dari jabatan yang kalian bawa akan dihisap, akan ditanya, akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenali dunia, maka dunia itu akan ringan bagi dia. Dan kita cuman kesalahan kita menganggap ujian dari Allah itu sesuatu yang tidak baik. Padahal Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25 kalau tidak salah, nanti dicek lagi, ayat 25, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan yang tidak baik dan dengan yang baik, dengan yang tidak menyenangkan dan dengan yang menyenangkan. Bukan cuman sakit cobaan itu. Kira-kira sehat ujian bukan? Bu. Sakit ujian, sehat ujian. Tapi kan dalam kenyataan sehari-hari yang kita anggap ujian itu sakit. Kalau udah sakit, ya Allah, lihat mati kalau udah sakit, sehatkan saya Allah. Begitu sehat lupa daratan.
Ketika miskin, ya Allah berilah saya harta, sholat di masjid 5 waktu. Begitu Allah beri lapangkan rezeki, jalan ke masjid pun hampir lupa. Di sini dituntut istiqomah. Kalau tidak dapat jabatan atau dipecat, sedih. Padahal dapat jabatan itu punya ujian yang lebih berat lagi. Nah, supaya kita lulus dalam ujian ini, contohlah Nabi Sulaiman alaihissalam dapat kebaikan apapun itu, hadza min fadli rabbi. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah. Dipuji orang, kita ucapkan la ilaha illallah. Kalau dihina, la ilaha illallah. Kalau dapat jabatan, la ilaha illallah. Kembalikan kepada Allah. Boleh juga dengan alhamdulillah, boleh. Intinya adalah kita kembalikan semuanya kepada Allah, supaya hati kita ini tidak merasa memiliki. Ketika kita merasa kehilangan, itu adalah bukti bahwa tidak ada satupun yang bisa kita miliki di dunia ini. Termasuklah roh, jiwa kita ini semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Sekedar melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ayahman. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah lapangkan rezekinya, Allah sehatkan keluarganya, Allah jadikan anaknya soleh dan solehah, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dijadikan oleh Allah rezeki kita halalan thayyiban wasi'an selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Dan Allah jadikan kita senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, tanpa pernah merasa diri kita lebih baik dari siapapun. Dan mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita malaikat pun akan berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kalian jangan takut, kalian jangan sedih, kata malaikat. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, tapi bergembiralah dengan surga yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang istiqomah seperti kalian. Pesan Ayahman, pegang 5 prinsip ini: istiqomah, mati husnul khotimah, alam barzah indah, satu surga dengan Rasulullah, bisa berjumpa dengan Allah. Itu tujuan kita, fokus sekarang. Kalau beliau ibaratkan tadi pas lagi ngobrol, misalkan saya udah kebelet. Kebelet ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa kampung saya kedadasan. Kedadasan nak kancing. Ini kedadasan nih nak kancing, udah kebelet. Lalu di tengah perjalanan ada orang nawari parfum, ada orang nawarkan kue, ada orang nawarkan baju. Ini hambatan-hambatan di perjalanan. Kira-kira pilihannya tetap ke WC atau belanja? Ke WC, karena sudah jelas tujuan yang utama adalah ke WC. Begitulah nanti kita menjalani hidup ini. Kalau tujuan kita itu sudah akhirat, kalau yang kita niatkan itu sudah Allah, maka segala hambatan yang tidak penting di perjalanan itu di-skip aja. Di-skip aja. Termasuk yang di online-online tuh, yang tidak penting di-skip aja. Misalkan konten-konten yang tidak mendidik, di-skip. Kemudian hinaan-hinaan yang tidak membangun, cukup kita ambil ibrah pelajaran. Itu supaya tujuan kita fokus ke akhirat, tidak tergoda, tidak terpengaruh, tidak terbujuk rayuan di sekitar kita. Skip, ini tidak penting. Fokus kita adalah ke akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang begitu pesan Ayahman tadi kepada saya. Memang tujuan saya ke sini untuk minta nasihat dengan beliau, dan sudah beliau berikan gambaran, insyaallah menjadi pegangan untuk saya menjalani hari-hari ini. Penting Bapak Ibu kita punya guru, karena kita selaku murid pun
tidak semuanya ilmu dari beliau itu kita dapat kalau tidak bertanya langsung. Memang ada orang-orangnya. Ada orang-orang itu yang kalau tidak kita tanya tidak keluar ilmunya. Tapi kalau sudah kita tanya, itu sama dengan macam buka keran air. Bahasa Inggrisnya mobor. Ilmu beliau luar biasa kalau dia ditanya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf. Silakan Ustadz dilanjutkan. Nah, saya pun izin. Nutup aja ya. Barakallahu li. Terima kasih. Walafu minkum. Saya mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata, salah cakap yang tidak berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dr. Hatoli dan Ayahman. Mari kita tutup SMK kita pada pagi hari ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga berkah Bapak Ibu. Karena saya juga punya pekerjaan ternak hari ini. Setiap pagi Ibu, saya sama dengan Ayahman. Kerja sambilan saya, kerja wajib saya ternak, ngantar anak juga. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Bas.